Hello guys, welcome back to my channel. Oke, jadi hari ini gue akan membahas bagaimana caranya gue melawan rasa malas. Karena dulu gue emang malas banget dan gue suka prokrastinasi dan juga gue suka scroll sosial media sampai gue nggak tahu waktu. Dan akhirnya emang itu ngehambat hidup gue banget ya. Ya, sekarang hari ini gue akan membahas gimana caranya gue keluar dari situasi tersebut dan gimana caranya gue lebih produktif dan membuat gimana hari gue itu berjalan. Ya, tetap sama 24 jam, tapi gue lebih banyak melakukan sesuatu dengan yang lebih produktif dan mengubah hidup gue banget. Oke guys, jadi stay tune on this video and don't forget if you haven't subscribed my channel, don't forget to like and subscribe. Gue sangat apresiasi kalau lu bisa subscribe karena gue pengen membantu banyak orang dan juga gue yakin gue bisa membantu lebih banyak orang dengan video ini. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa komen di bawah juga dan share juga pengalaman kalian. Kalau video ini tentang rasa malas, coba kalian tulis di kolom komen rasa malas apa yang sedang kalian lawan dan bagaimana cara kalian melawannya. Oke, tanpa berlama-lama, let's go into the video. Oke guys, jadi pada hari ini ya, sengaja gue bikin video karena gue kepikiran. Karena gue dulu pernah banget kayak gue bangun pagi tuh langsung buka HP, langsung ngechat dari seseorang, atau gue langsung buka Instagram, buka TikTok, buka Facebook, dan itu bahkan waktu 1 jam loh kira-kira pagi hari itu setelah gue bangun. Dan rasanya setelah ngebuka sosmed, gue rasanya langsung capek dan ngejalanin hari itu rasanya lemes gitu. Begitu juga dengan malam hari atau pulang kerja, gue buka sosmed ternyata udah habis 1 jam. Dan gue juga pas malam hari gue tidur ternyata gue malah kepikiran apa yang ada di sosmed gitu, atau chat dari seseorang, dan yang bikin gue nggak bisa tidur gitu. Dan akhirnya gue bangun juga telat akhirnya besok harinya dan mulai dari dengan scroll sosmed lagi gitu loh. Nah, lu bayangin, lu udah bangun tidur langsung scroll sosmed, lu baru udah 1 jam berlalu, 2 jam, 3 jam, lu belum mandi, belum makan, belum olahraga, belum kena sinar matahari, dan anehnya itu kebiasaan kita sehari-hari gitu. Dan sampai satu hari gue sadar, gue bukannya males, gue cuma kebanyakan kemasukan sampah digital gitu loh. Karena gue dari pagi sampai malam gue tuh selalu terfokus sama chat dari orang atau validasi dari orang atau kayak konten-konten dari sosmed yang ternyata itu sampah gitu loh. Dan itu yang bikin gue stuck dan gue nggak maju-maju sama beberapa tahun. Ya gimana ya, karena sosmed itu kita nggak bisa pungkiri, sosmed itu tuh udah seperti pedang bermata dua, bisa membantu kita menciptakan uang atau bisa juga menghamburkan waktu kita gitu loh. Itu tergantung bagaimana kita memakai sosial media. Karena apa guys? Karena sosial media itu tuh bisa membantu kita mencari uang. Dan kalau dulu konten kreator kayak gue gini, gue bisa menggunakan sosial media gue untuk menciptakan lebih banyak uang, untuk untuk post, untuk menyebarkan lebih banyak orang. Tapi kalau kalian hanya menghabiskan waktu scrolling atau dibilang sekarang doom scrolling, itu ya jujur itu juga menghabisin waktu doang gitu. Dan lu nggak berasa kalau lu ternyata konsumsi konten yang belum tentu benar, belum tentu 100% itu benar, dan atau itu real, bisa aja itu konten fake gitu. Dan akhirnya gimana gue bisa keluar ya, dan itu nggak mudah banget karena gue coba eksperimen ya. Gue pernah dengerin video yang ceritanya tuh tentang gimana caranya dia bisa untuk melakukannya ya, karena lu harus social media detox gitu. Karena social media detox itu adalah lu tidak menggunakan sosial media 1 hari pun. Ya misalnya lu hari Senin lu nggak menggunakan sosial media 1 hari pun, besok baru pakai, hari Selasa, Rabu nggak pakai lagi. Lu coba deh, lu 1-2 hari lu nggak pakai sosial media sama sekali, lu rasain perbedaannya. Dan gue udah ngerasain itu, rasanya itu 180 derajat berbeda. Gue nggak buka sosial media sama sekali sama 1-2 hari setelah setelah gue bangun, gue nggak pegang HP sama sekali. Dan sebelum tidur gue ganti rutinitas gue pagi hari gue
dari gue scrolling, gue mandi, gue makan, gue langsung olahraga, dan malamnya gue baca buku 1 jam sebelum tidur, dan gue langsung tidur gitu, gak tanpa megang HP. Dan beneran loh guys, beneran ya, rasanya tuh nggak berat gitu, efeknya luar biasa. Dan yang dulunya gue pagi kayak zombie, sekarang kepala gue lebih ringan, tubuh gue lebih semangat, bahkan ide-ide tuh bermunculan ke otak gue, dan gue lebih bisa merencanakan hari itu bagaimana gue mau menjalankan hari itu gitu. Nah, dan juga yang paling kerasa tuh malam gue jadi tenang, gue tidur dengan tenang, gue tutup hari dengan baca buku, bukan scrolling. Lalu gue mikir gaya hidup sok bijak, tapi ternyata itu yang apa namanya, tapi ternyata apa yang gue butuhin tuh ternyata adalah social media detox. Dan itu benar-benar worth it banget udah gue lakuin. Nah, jadi gue akan coba untuk gue rangkum ya 5 cara paling manjur buat lu ngelawan rasa malas lu dan hidup lu lebih on fire atau lebih semangat. Oke? Jadi yang pertama ya, kita mulai dari pagi hari. Pagi hari itu lu coba jauhin HP lu minimum. Ya kalau lu nggak bisa jauh dari sosial media, lu coba mulai dari setengah jam, mulai dari atau mulai dari 1 jam. Mulai dari langkah kecil tapi lu konsisten tiap hari. Lu coba mulai dari setengah jam atau 1 jam, lu scroll pagi, bikin otak lu penuh informasi yang gak penting. Sekarang lu ganti, lu bangun, mandi, makan, olahraga. Ganti 1 jam itu dengan olahraga, dan gue yakin lu lebih produktif hari itu. Dan gue yakin dengan itu tuh tubuh lu lebih punya energi. Ganti rutinitas itu, bisa aja lu kayak journaling, mandi, atau olahraga. Buat otak lu segar sebelum diserbu notifikasi atau beban-beban hari itu. Kedua, lu mandi air dingin. Mandi air dingin selalu bangun tidur. Ini cara paling sederhana yang paling powerful. Mandi air dingin langsung setelah lu bangun tidur, karena itu bikin jantung lu bangun, aliran darah lu lancar, dan hormon malas lu tuh pergi gitu. Dan ini cara paling tepat untuk lu ribut diri lu dari mode zombie ke mode produktif. Beneran, gue waktu ngantuk banget gue mandi, rasanya segar gitu, rasanya langsung wah, gue semangat tuh menjalankan hari ini. Yang ketiga, olahraga pagi. Itu untuk energi seharian lu. Lu nggak harus fitness berat, mulai aja jalan kaki keliling kompleks 10 menit, atau lari paling nggak push up lah 10-20 kali. Lu kalau lu belum kuat, ya mulai 10 kali aja. Dan yang penting tubuh lu harus gerak. Lu bisa squat, bisa juga plank gitu. Tuh ya, mulai dari kecil dulu tapi lu konsisten tiap hari. Ingat, kuncinya gue nggak minta lu harus jago, tapi gue minta lu harus konsisten setiap hari. Dan keringat pagi itu kirim sinyal ke otak kita, ayo hari ini kita harus gas, harus semangat. Yang keempat, malam hari lu coba 1 jam sebelum tidur lu stop scrolling. Lu coba ganti dengan baca buku, dengerin musik tenang, atau ngobrol sama diri lu sendiri, atau lu misalnya bisa lu journaling. Gue tahu ini susah tapi ini efeknya nyata. Malam itu waktu tenang, gue sering banget berdoa atau baca buku bosan, dan rasanya tuh gue menemukan inner peace dalam diri gue. Kalau lu isi dengan scrolling, otak lu kestimulus terus dan akhirnya lu sulit tidur. Bahkan konten-konten itu akan ada di mimpi lu, dan itu tuh bakal bikin lu kepikiran. Yang kelima adalah hindari fast food. Hindari makan makanan yang tidak sehat. Guys, gue udah kurangin gula, gue udah kurangin nasi, gue udah kurangin karbohidrat dan lemak yang tidak sehat. Dan rasanya emang beda banget. Gue makan lebih banyak sayur, lebih banyak protein. Gue tiap hari juga makan telur rebus ya, bukan telur goreng. Nah itu juga rasanya beda. Dan susu gue ganti dari susu biasa jadi susu protein, dan itu juga benar-benar kayak punya impact yang sangat besar dalam diri gue. Dan sekarang tubuh gue lebih bugar, dan gue lebih merasa kayak ada perubahan dalam diri gue jadi lebih semangat. Dan gue yakin kalau lu ngubah apa yang lu makan, itu juga akan impact ke diri lu, ke tubuh lu. Karena lu adalah hasil dari apa yang lu makan.
mungkin kalian pernah dengar di mana ya, di video yang lain juga mungkin kalian pernah dengar, lu adalah hasil dari apa yang lu makan. Lu mengkonsumsi konten yang tidak benar, ya lu akan nggak benar. Kalau lu mengkonsumsi konten yang benar, ya lu akan benar. Begitu pula dengan makanan, karena makanan itu menentukan siapa diri lu dan bagaimana bentuk tubuh lu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah lu harus catat progres dan kemenangan kecil setiap hari lu. Tulis di jurnal lu atau di catatan, hari ini gue berhasil olahraga 15 menit. Hari ini gue nggak buka Instagram atau Facebook atau TikTok 1 jam sebelum dan sesudah bangun tidur. Sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Sekecil apapun, atau lu misalnya hari ini gue berhasil bilang enggak untuk ajakan teman karena gue mau fokus ke diri gue sendiri. Bagi orang yang gak enakan, coba lakuin itu. Gue berhasil bilang enggak. Itu satu achievement yang luar biasa dalam diri kalian, apalagi bagi orang yang tidak enakan. Lu bakal mulai sadar, lu tuh bukannya malas, tapi lu cuma butuh track record kecil yang boost semangat lu. Jadi gue sendiri gue nggak sempurna, nggak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Tapi masih ada aja hari gue kejebak scroll, dan gue emang jujur di sini, gue emang masih ada kadang males-malesnya, ada kejebak scrolling ada lagi, tapi masih ada hari gue bisa untuk melepas itu semua. Tapi bedanya sekarang gue punya kontrol dalam diri gue tahu cara balikin lagi semangat itu. Dan gue yakin kalau gue bisa, lu juga bisa. Bukan dengan motivasi tinggi tiap hari, tapi dengan lu bangun rutinitas lu setiap hari dan lu konsisten dengan 1 langkah kecil per hari, lu akan jadi orang yang berbeda dalam beberapa tahun ke depan. Bukan besar tapi kecil dan konsisten. Gue yakin 5 tahun ke depan lu akan jadi pribadi yang berbeda. Coba lu mulai besok pagi, lu jangan buka HP dulu, lu mandi, olahraga, jalan keluar, makan protein. 1 minggu aja lu cobain dulu, dan lu akan sadar ternyata lu bisa banget kalian rasa malas itu. Oke, kalau kalian suka video ini, lu bisa share video ini ke teman-teman lu, dan juga yang masih kejebak scroll pagi sampai malam, tag gue di story, dan juga kalau lu berhasil jalani rutinitas ini sama seminggu, dari challenge gue ini sama seminggu ya, kita bangun bareng-bareng. Coba nanti chat gue di kolom komen, dan gue akan cantumin Instagram gue juga. Nanti kalian bisa DM gue di Instagram. Kalau mau, nanti gue akan bikinin video yang lebih bermanfaat, dan kalian bisa kasih komen juga apa video yang pengen kalian tahu, apa yang bisa bikin kalian maju ke depannya. Nanti gue akan bantu kalian semua, oke? See you on the next video. Thank you ya.